Jika saya bertanya, perusahaan apa yang paling kaya di dunia saat ini? Mungkin Anda akan menjawab Apple, Microsoft, Amazon, atau Google. Kekayaan mereka memang fantastis, mencapai triliunan dolar. Namun, tahukah Anda, jika kita menggabungkan nilai valuasi dari perusahaan-perusahaan raksasa teknologi tersebut hari ini, mereka masih terlihat miskin jika dibandingkan dengan satu entitas bisnis dari masa lalu. Sebuah konglomerasi yang pernah berdiri gagah di atas bumi Nusantara. Namanya adalah Verenigd Oost-Indisch Compagnie, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan VOC. Pada puncak kejayaannya, nilai perusahaan ini diperkirakan mencapai 7,9 triliun dolar Amerika jika disesuaikan dengan inflasi modern. Angka ini begitu astronomis hingga sulit dinalar oleh logika ekonomi hari ini. Namun, di balik kilauan gulden dan dominasi rempah-rempah itu, tersimpan sebuah riwayat darah yang pekat. VOC bukan sekedar pedagang, mereka adalah monster korporasi pertama di dunia yang membangun kekayaan di atas pondasi mayat dan perbudakan. Lahir pada tahun 1602, VOC sering dianggap sebagai nenek moyang korporasi modern. Merekalah perusahaan pertama dalam sejarah yang menerbitkan saham untuk publik, Initial Public Offering atau IPO, dan perusahaan multinasional pertama yang beroperasi lintas benua. Namun, jangan bayangkan VOC seperti perusahaan ekspor-impor biasa yang tunduk pada hukum negara. VOC adalah anomali sejarah. Oleh Parlemen Belanda, Staten-Generaal, VOC diberikan hak istimewa yang disebut oktrooi. Hak ini memberikan mereka kekuasaan absolut layaknya sebuah negara berdaulat. Mereka boleh mencetak mata uang sendiri, memiliki angkatan perang dan armada laut sendiri, membangun benteng pertahanan, melakukan perjanjian diplomatik dengan raja-raja lokal, dan yang paling mengerikan, mereka memiliki hak untuk menyatakan perang dan menghukum mati siapapun yang dianggap menghalangi bisnis mereka. VOC adalah definisi harfiah dari negara di dalam negara. Narasi sejarah di sekolah mungkin mengajarkan kita bahwa VOC datang untuk berdagang rempah-rempah. Itu benar, namun terlalu halus. Realitasnya, VOC datang untuk memonopoli. Dan dalam kamus VOC, monopoli tidak dicapai melalui persaingan harga yang sehat, melainkan melalui ujung laras senapan dan pembantaian. Dari Kepulauan Banda hingga Batavia, jejak kaki VOC selalu basah oleh darah penduduk pribumi. Dalam video ini, kita tidak akan memuji kesuksesan finansial mereka. Kita akan membongkar sisi gelap dari kapitalisme murni yang tidak terkendali. Kita akan menelusuri bagaimana ambisi segelintir pedagang Belanda di Amsterdam mampu menghancurkan peradaban lokal, melakukan genosida demi buah pala, dan bagaimana korupsi internal akhirnya meruntuhkan raksasa ini dari dalam. Ini adalah kisah tentang keserakahan manusia yang tidak memiliki batas. Selamat datang di Sejarah Kelam VOC. Puncak kebrutalan VOC memiliki wajah dan nama, Jan Pieterszoon Koen. Gubernur Jenderal yang satu ini adalah perwujudan ambisi tanpa nurani. Pada tahun 1621, Koen menetapkan tujuan tunggal, memonopoli perdagangan pala di Kepulauan Banda, satu-satunya tempat di bumi saat itu di mana pohon pala tumbuh. Penduduk Banda yang menolak monopoli dan tetap berdagang dengan Inggris atau Jawa dianggap sebagai pengkhianat. Respons Koen tidak main-main, ia tidak mengirim diplomat, melainkan algojo. Pasukan VOC dibantu oleh tentara bayaran Jepang, Ronin, menyerbu pulau tersebut. Sejarah mencatat sebuah statistik yang mengerikan. Dari sekitar 15.000 penduduk asli Banda, hanya tersisa kurang dari 1.000 orang setelah operasi militer selesai.
Sisanya dibantai, mati kelaparan di pegunungan, atau dijual sebagai budak ke Batavia. Kuhn kemudian mengganti penduduk asli dengan budak-budak impor dan penyewa tanah Belanda, Perkeniers. Ini adalah salah satu kasus genosida korporat pertama yang tercatat secara modern. Semua itu dilakukan hanya demi menjaga harga pala tetap tinggi di pasar Eropa. Kekejaman VOC tidak berhenti pada pembunuhan manusia, tetapi juga pada penghancuran alam melalui apa yang disebut Hongi-tochten atau pelayaran Hongi. VOC menerapkan kebijakan gila. Suplai rempah-rempah di pasar dunia harus dibatasi agar harganya tidak jatuh. Jika panen raya terjadi dan stok melimpah, VOC tidak akan membagikannya, mereka akan memusnahkannya. Armada kora-kora VOC yang bersenjata lengkap akan berpatroli mengelilingi Kepulauan Maluku jika mereka menemukan penduduk desa menanam pohon cengkeh atau pala melebihi kuota yang ditetapkan atau menanam di pulau yang tidak diizinkan. Hukumannya brutal. Pohon-pohon itu ditebang dan dibakar habis di depan mata pemiliknya yang menangis. Desa-desa yang melawan akan diratakan dengan tanah. Bayangkan, sumber penghidupan rakyat dimusnahkan justru oleh pihak yang mengaku ingin berdagang dengan mereka. Ini bukan sekedar praktek bisnis yang curang, ini adalah terorisme ekonomi. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan dagang dengan jumlah personel terbatas bisa menguasai Nusantara yang begitu luas dan padat penduduk? Kuncinya bukan pada kekuatan otot, melainkan kelicikan otak. VOC menyempurnakan strategi divide et impera, pecah belah dan kuasai. Mereka masuk ke celah-celah konflik internal kerajaan lokal. Di Banten, mereka mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, Sultan Haji. Di Makassar, mereka memanfaatkan Arung Palaka untuk menghancurkan Sultan Hasanuddin. Di Mataram, mereka terus mengintervensi perebutan tahta hingga kerajaan besar itu terpecah belah menjadi kesultanan-kesultanan kecil yang lemah. VOC selalu datang sebagai teman yang menawarkan bantuan militer kepada satu pihak dengan imbalan yang mencekik leher, hak monopoli dagang abadi dan kedaulatan wilayah. Tanpa kita sadari, nenek moyang kita sibuk saling tikam, sementara VOC tertawa sambil menghitung laba di benteng mereka. Kekejaman VOC tidak hanya menargetkan penduduk pribumi. Salah satu noda terhitam dalam sejarah mereka terjadi tepat di jantung kekuasaan mereka, Batavia. Pada tahun 1740, di bawah Gubernur Jenderal Adrian Falkenir, ketegangan ekonomi dan ketakutan paranoid memicu peristiwa yang dikenal sebagai Geger Pacinan. Dalam kepanikan karena isu pemberontakan, VOC memberikan lampu hijau untuk pembantaian sistematis terhadap etnis Tionghoa di Batavia. Selama beberapa hari, Sungai Angke berubah warna menjadi merah karena darah ribuan mayat yang dibuang ke sana. Diperkirakan 10.000 orang tewas dibantai di dalam tembok kota. Tragedi ini menunjukkan bahwa bagi VOC, nyawa manusia, baik itu pribumi maupun pendatang, tidak ada harganya jika dibandingkan dengan stabilitas dan profit perusahaan. Lantas, bagaimana raksasa dengan aset triliunan dolar ini bisa tumbang? Apakah mereka kalah perang? Tidak. VOC runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena membusuk dari dalam. Ada sebuah plesetan terkenal di kalangan sejarawan. VOC sebenarnya adalah singkatan dari Vergaan onder korupsi, hancur karena korupsi. Sifat serakah yang menjadi bahan bakar kesuksesan mereka akhirnya menjadi racun yang membunuh mereka sendiri. Para pejabat VOC, dari gubernur jenderal hingga juru tulis rendahan, berlomba-lomba memperkaya diri. Mereka melakukan perdagangan gelap pribadi menggunakan fasilitas perusahaan, memanipulasi laporan keuangan, dan memotong anggaran perawatan kapal demi gaya hidup mewah di Batavia. Gajinya kecil, tapi gaya hidupnya bak raja. Budaya uang pelicin dan penyalahgunaan jabatan inilah yang menggerogoti profit perusahaan hingga menyisakan kerangka hutang yang menggunung.
Pada akhirnya, matematika tidak bisa dibohongi. Biaya perang yang terus-menerus untuk menumpas pemberontakan rakyat di berbagai daerah, ditambah dengan kebocoran dana akibat korupsi akut, membuat kas VOC jebol. Pada tanggal 31 Desember 1799, di malam pergantian abad, VOC secara resmi dibubarkan. Pemerintah Belanda mengambil alih semua aset dan, yang lebih penting, semua hutang VOC yang mencapai 134,7 juta gulden. Perusahaan yang dulunya merasa memiliki dunia mati dalam keadaan bangkrut total. Ini adalah momen ironis di mana institusi yang paling kejam dan paling kaya berakhir menjadi beban sejarah yang memalukan. Negara dalam negara itu akhirnya runtuh, meninggalkan jutaan nyawa yang hilang sia-sia demi neraca keuangan yang pada akhirnya merah. VOC sudah mati lebih dari 2 abad yang lalu. Tapi pertanyaannya, apakah jiwa VOC benar-benar sudah pergi? Banyak sejarawan berpendapat bahwa VOC mewariskan birokrasi yang lamban dan budaya korupsi yang mengakar di negeri ini. Mentalitas ingin cepat kaya tanpa kerja keras, eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan keberlanjutan, dan praktik suap-menyuap adalah hantu-hantu VOC yang mungkin masih bergentayangan di sekitar kita. Kita mempelajari sejarah bukan sekedar untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk bercermin. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama, membangun kejayaan di atas penderitaan orang lain. Terima kasih telah menelusuri lorong gelap sejarah bersama Teori Manusia. Jika pembahasan ini membuka mata Anda, dukung kami dengan menekan tombol like. Saya ingin bertanya pada Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah ada perusahaan modern saat ini yang memiliki tingkah laku mirip dengan VOC? Tulis pendapat Anda dengan bijak.